Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku, pembelajaran 3. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa ada wirausaha di bidang olahraga loh teman-teman? Ya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Apakah kamu masih ingat cara melakukan langkah awal dalam senam irama dan apa saja gerakan yang telah kamu kuasai dengan baik? Nah, saya masih ingat langkah awal dalam senam irama, yaitu tegak ajur kiri ke depan lakukan dengan berdiri di atas kaki kanan. Tentunya dengan lutut yang sedikit ditekuk. Semua gerakan saya kuasai dengan baik, alhamdulillah. Apa saja gerakan yang masih sulit kamu lakukan? Tidak ada, karena semua kegiatan saya lakukan dengan mudah. Misalkan saja seperti itu. Ini ada di halaman 88 ya. Kamu akan mempraktekkan kembali olahraga senam irama. Pastikan bahwa berbagai perlengkapan yang diperlukan untuk olahraga telah kalian siapkan. Amati perlengkapan tersebut, misalkan seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian berpikir di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut? Perlengkapan olahraga dengan mudah didapatkan karena banyak wirausaha di sekitarku yang menjual peralatan olahraga seperti bola, sepatu, seragam olahraga, dan masih banyak lagi. Nah, di sini setelah berlatih melakukan gerakan awal, sekarang kamu akan melanjutkan gerakan selanjutnya dalam senam. Perhatikan gerakan yang dicontohkan oleh guru kalian. Ini langkah 3, lalu langkah ganti, langkah pantul, dan langkah silang lingkar. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita teman-teman. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan loh? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sejak lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut dari tahun 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Masih. Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di kelasmu? Jelas bisa. Diskusikan secara berpasangan dan tulislah jawaban kalian pada kolom berikut. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui, Kak Wafik akan memperbesar tulisannya. Nah, jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui. Jenis magnetnya ada magnet batang, silinder, jarum, ladam, dan lingkaran. Untuk sifat-sifatnya memiliki gaya tarik, kutub senama tolak-menolak, kutub tidak senama tarik-menarik, gaya yang dapat menembus benda tertentu, dan magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Ini ada di halaman 91 yang paling bawah.
contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku. Nah, benda magnetis itu ada banyak sekali teman-teman. Misalkan paku untuk menempelkan jam, penjepit kertas, gunting, mistar besi, grendel, gembok, caping pintu, dan masih banyak lagi. Ada juga gantungan kunci. Nah, misalkan saja seperti itu. Sedangkan benda non-magnetis ada lemari, meja, kursi, papan tulis, penghapus, kaca jendela. Ini ada di halaman 92 yang paling atas. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan benda non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Presentasikan kelompok kalian, dan ketika kelompok teman kalian mempresentasikannya, catat informasi penting. Misalkan informasi pentingnya adalah ternyata banyak sekali loh benda magnetis di sekitarku. Nah, misalkan gagang pintu. Nah, ini hanya contoh dari Kak Wafik ya. Mungkin teman-teman memiliki pemikiran lain juga tidak apa-apa. Kalian bisa tuliskan di sini. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Masih. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Apa tujuannya? Untuk keperluan mendaftarkan diri, misalkan mendaftarkan diri ikut lomba seni, melamar pekerjaan, dan lain sebagainya. Kalian bisa tulis sampai sini saja sudah benar, sampai koma ini saja sudah benar. Namun ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Data diri, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, kecakapan, dan kesimpulan. Di sini ada contohnya teman-teman. Nah, ini ada daftar riwayat hidup, data diri, misalkan nama, tempat tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, dan lain sebagainya. Bidang yang diminati, riwayat pendidikan, lalu ada ekstrakurikuler, kecakapan, dan kesimpulan. Daftar riwayat hidupnya meliputi seperti ini. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan data kalian masing-masing ya. Nah, untuk ini riwayat pendidikan misalkan mulai dari 2005 sampai 2008 saya sekolah di SMA mana gitu ya. Nah, itu bisa kalian tulis sendiri. Ini adalah contoh-contohnya. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari wirausaha di bidang olahraga, benda magnetis, dan riwayat hidup. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Semua saya pahami dengan baik, alhamdulillah. Bagian mana yang belum kamu pahami? Tidak ada, karena saya sudah memahami semua dengan baik. Misalkan saja seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Saya akan mencari tahu dari berbagai sumber, tidak hanya buku yang disediakan oleh sekolahan, tapi saya akan mencari tahu di perpustakaan, di majalah, di koran, dan lain sebagainya. Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Ada banyak sekali. Tambah wawasan, tambah pengetahuan, keterampilan dalam menuliskan daftar riwayat hidup, dan masih banyak lagi. Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sikap kerja keras, pantang menyerah, tekun, gigih. Misalkan saja seperti itu ya. Ini bisa kalian tulis dengan apa yang sudah kalian pelajari. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.